Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul ketakutan manusia. Baiklah, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah bagi kami, Roh Kudus Tuhan. Buatlah kami mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketakutan terbesar dalam hidup manusia, dan itu terjadi di dalam kehidupan manusia pada umumnya, di mana semua orang memiliki satu ketakutan terbesar di dalam hidupnya, yaitu takut terhadap kematian. Semua manusia takut terhadap kematian. Tentu ada begitu banyak alasan jika kita menanyakan kenapa manusia takut terhadap kematian. Saudaraku, jika hal ini ditanyakan kepada orang percaya atau orang Kristen, juga kita akan mendapatkan begitu banyak alasan. Kalau ditanyakan kepada orang yang sudah melayani Tuhan, pasti alasannya satu. Jangan dululah, jangan mati dulu, saya masih mau melayani Tuhan. Jika orang-orang yang tidak melayani, pasti jawabannya juga klasik, ya. Jangan mati dululah. Tuhan juga tahu kok anak-anak masih kecil atau anak-anak masih sekolah. Saudaraku, ada begitu banyak alasan yang bisa kita dengarkan ketika ditanyakan bagaimana kalau hari ini Tuhan memanggil kamu, atau bagaimana kalau hari ini kita mati. Pasti ada begitu banyak alasan. Tetapi apapun alasannya, saudaraku, di balik semua alasan itu ada satu alasan yang tersembunyi yang tidak berani mereka ungkapkan, yaitu mereka takut terhadap kematian. Mereka takut menghadapi kematian. Nah, saudaraku, ketakutan inilah yang membuat semua orang berusaha jangan sampai itu terjadi atas kehidupannya. Kalau mengalami sakit penyakit yang sudah cukup parah gitu ya, orang akan rela, saudaraku, membayar berapa saja demi mengalami kesembuhan. Pengobatan semahal apapun akan dilakukan asal sembuh. Kalau dokter sudah hands up, ya, dokter sudah angkat tangan, maka yang dicari adalah pendeta. Pendeta diminta untuk mendoakan supaya bisa sembuh. Padahal kalau tidak sakit, pendeta tidak dicari, pendeta tidak diperlukan. Tetapi demi kesembuhan, pendeta dicari untuk mendoakan. Lalu pertanyaannya, apakah jaminan pendeta mendoakan dia pasti sembuh? Dengar baik, saudaraku. Siapapun pendetanya, kalau sudah waktunya Tuhan, tidak ada satu manusia pun yang dapat menghalangi apa yang dinamakan kematian, saudara. Dan ketika sudah berada di ujung maut inilah orang baru bisa menyadari bahwa betapa harta, kekayaan, kelimpahan, kemewahan, pangkat, jabatan, kehormatan, ya, semuanya itu tidak bernilai. Semuanya itu tidak dapat menolong, semuanya itu tidak dapat membantu, semuanya itu tidak dapat memberikan jalan keluar untuk mencegah apa yang dinamakan kematian. Kalau itu sudah waktunya Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita harus menyadari bahwa betapa rentannya hidup ini. Dan kematian itu bisa datang dengan tiba-tiba. Nah, saudaraku, pertanyaannya, kenapa orang takut mati? Ada begitu banyak alasan yang bisa kita dengar, tetapi satu hal yang pasti, saudaraku, orang-orang yang takut terhadap kematian karena mereka tidak rela meninggalkan dunia ini.
Mereka tidak mau melepaskan diri dari kesenangan hidup yang mereka miliki selama ini. Saudaraku, keterikatan dengan dunia inilah yang membuat semua orang pasti takut mati. Ya, semua manusia pasti takut mati. Tetapi tidak banyak orang yang menyadari bahwa kematian itu adalah satu hal yang pasti. Ya, kematian itu adalah satu hal yang pasti. Dan itu tidak bisa dicegah oleh siapapun dan apapun yang kita miliki. Dan itu artinya kematian tidak bisa dicegah oleh dokter, tidak bisa dicegah oleh pendeta, tidak bisa dicegah oleh uang saudara, tidak bisa dicegah oleh harta kekayaan saudara, tidak bisa dicegah oleh kehormatan pangkat jabatan saudara, tidak bisa. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kematian ini adalah hal yang pasti, yang tidak bisa dicegah oleh siapapun, maka selama kita hidup di dunia ini, kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi apa yang dinamakan kematian. Kenapa? Karena di balik kematian inilah kita akan masuk pada dimensi kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kekal, kehidupan yang tidak berujung, saudaraku. Di balik kematian inilah baru kita tahu bahwa tempat yang layak bagi kita itu di mana. Apakah tempat yang layak bagi kita di dalam api neraka atau di dalam kerajaan Bapa di sorga? Jadi mulai saat ini kita harus sadar bahwa di kekekalan nanti hanya ada dua tempat yang kita tuju. Kebinasaan kekal yang tentunya di dalam api neraka, atau kemuliaan kekal yang bisa kita nikmati di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tentu hal ini akan terjadi setelah kita melewati proses yang dinamakan pengadilan Kristus. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10 firman Tuhan katakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa mencegah apa yang dinamakan kematian, maka kita harus mulai mempersiapkan hidup kita untuk mempertanggungjawabkan semua ini di hadapan pengadilan Kristus. Kalau saat ini kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita dan kita temukan bahwa kehidupan kita ini belum tepat seperti yang Tuhan kehendaki, maka mulailah ambil keputusan untuk bertobat. Mulailah ambil keputusan untuk berubah. Mulailah ambil keputusan untuk benar-benar hidup takut akan Tuhan. Jangan saudara takut terhadap apapun yang akan terjadi di dunia ini. Saudara tidak perlu takut terhadap manusia. Saudara tidak perlu takut terhadap sakit penyakit yang saudara derita atau saudara alami. Atau juga takut terhadap berbagai epidemi penyakit yang terjadi akhir-akhir ini. Hari-hari terakhir ini ada begitu banyak orang atau manusia di seluruh dunia takut terhadap apa yang dinamakan corona, ya, yang sedang terjadi hari-hari ini. Kenapa demikian, saudaraku? Karena semua manusia takut kepada kematian. Orang tidak mau mati. Jadi mendengar nama corona itu menjadi momok terbesar, ketakutan terbesar di dalam kehidupan manusia pada umumnya. Padahal tidak perlu corona, saudaraku, yang mengancam kehidupan saudara. Saudara minum air putih keselak bisa mati. Saudara sedang menikmati makanan terenak, termahal, ya. Saudara sedang menikmati itu, keselak juga bisa mati juga, saudaraku. Saudara sedang ada, ya, di dalam pesawat, duduk di business class atau first class gitu ya. Lalu menikmati fasilitas pelayanan yang luar biasa ketika ada di bisnis kelas itu. Tetapi ketika pesawat itu mengalami kecelakaan, jatuh, saudara mati juga. Saudara sedang naik mobil yang terbaik, mobil yang paling bagus, yang termahal harganya. Bisa saja tiba-tiba mengalami kecelakaan dan kalau sudah waktunya, saudara mati juga.
Jadi saudaraku, kita harus menyadari akan hal ini. Sadarlah bahwa kita tidak bisa mencegah apa yang dinamakan kematian. Jangan takut lagi terhadap apa yang bisa mengancam tubuhmu saat ini ketika engkau hidup di dunia. Kematian itu pasti, tetapi takutlah akan Tuhan secara benar. Hiduplah secara benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku, kita harus punya ketakutan yang tepat. Artinya, kita harus benar-benar takut akan Tuhan lebih dari apapun. Ketika saudara dan saya benar-benar hidup takut akan Tuhan lebih dari apapun, saudara tidak akan merasa terancam dengan apa yang akan terjadi. Mau ada epidemi penyakit seperti corona dan sebagainya, itu tidak akan membuat saudara merasa gentar. Kenapa? Karena saudara tidak punya ketakutan apa-apa lagi. Kalau waktu Tuhan sudah tiba dan saudara hidup benar di hadapan Tuhan, saudara tahu saudara akan pulang kemana. Pulang ke rumah Bapa, bukan pulang ke dalam api neraka. Tetapi ketika saat ini saudara hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya, saudara tidak benar-benar hidup takut akan Tuhan, lalu kematian itu bisa menimpa saudara dengan tiba-tiba, maka dapat dipastikan saudara akan pulang ke dalam api neraka. Itulah kenapa kita harus sadar kalau firman Tuhan katakan supaya kita menjaga hidup kita tetap ada dalam kekudusan Tuhan. Kita harus berjuang untuk satu hal ini, supaya Tuhan menemukan kita itu ada dalam kesucian kekudusannya. 1 Petrus 1 ayat 15, saudaraku, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kekudusan, kesucian Tuhan ini menjadi benteng kehidupan kita. Artinya ini yang membuat hidup kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Kita harus berjuang untuk ada dalam kekudusan, untuk ada dalam kesucian Tuhan. Kenapa demikian, saudaraku? Karena Allah yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Kalau kita baca terus ayat 16, firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini alasannya, saudaraku. Kita harus berjuang untuk satu hal ini, tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan Allah, supaya kehidupan kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa yang maha mulia Allah Bapa di sorga itu adalah Allah yang kudus, maka kita harus berjuang supaya tetap kudus, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 17, firman Tuhan katakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, tidak banyak orang memperkarakan akan hal ini secara benar. Tetapi saat ini, hari ini, detik ini, saya mau sampaikan ini kepada saudara. Saudara harus memperkarakan ini lebih daripada apapun. Periksa hidupmu, apakah hidupmu sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum. Periksa hidupmu, apakah hidupmu sudah benar-benar ada dalam kesucian kekudusan Allah atau belum. Periksa hidupmu, apakah hidupmu sudah benar-benar meninggalkan cara hidup yang penuh dengan dosa atau belum. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperkarakan akan hal ini dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak bisa mencegah waktu kematian jika kematian itu tiba. Tetapi kalau kita memproteksi hidup kita dengan cara hidup benar, hidup berkenan, hidup dalam kesucian kekudusan Tuhan, kapanpun kematian itu tiba,
kita sudah siap kembali pulang ke rumah Bapa, dan kita tahu di dalam kesucian dan kekudusan Allah kita akan diterima menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tetapi jika tidak, maka saudara akan terbuang ke dalam api neraka. Saudara akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Dan ini yang seringkali saya katakan sebagai suatu kengerian yang sangat dahsyat. Saudaraku, jangan takut terhadap apapun yang terjadi di dunia ini. Jangan takut terhadap apapun, tetapi takutlah akan Tuhan. Ubahlah hidupmu, bertobatlah sebelum terlambat, supaya ketika waktu itu tiba, engkau ditemukan Tuhan berkenan di hadapannya. Sebab jika tidak, saudaraku, saya ingatkan saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Nahum pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Itu kalau kita baca di dalam Nahum pasal 1 bagian yang pertama. Nah saudara ingat, Allah punya ketegasan, Allah punya keadilan, dan Allah tidak bisa melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil, bahwa semua pelanggaran pasti ada hukumannya. Jadi kalau hanya ancaman epidemi penyakit ya seperti virus corona, saudara takut, itu percuma saudaraku. Sebab semua manusia bisa mati dengan alasan-alasan yang sederhana seperti yang sudah saya katakan. Jadi apapun keadaan kita saat ini, kita harus memiliki satu ketakutan, yaitu apakah hidupku sudah benar di hadapan Tuhan atau belum. Itu ketakutan terbesar yang harus kita miliki, bukan terhadap yang lain. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita bahwa yang perlu kita takutkan di dunia ini adalah ketika hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika hidup kita tidak ada dalam kesucian kekudusan Allah, ketika hidup kita tidak melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ini harus menjadi ketakutan terbesar bagi kita. Lalu kita berubah dan kita hidup untuk melakukan semua yang Bapa kehendaki, dan hidup kita memuliakan Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.